Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah. Nah, ini adalah breaking news ya. Pasien pertama cacar monyet resmi terkonfirmasi di DKI Jakarta gitu ya. Nah, ini sempat sangat mengagetkan gitu ya. Akhirnya yang kita khawatirkan terjadi juga gitu ya. Setelah COVID-19 itu sudah menjadi pandemi ya selama 22 tahun ya, 2 tahun sejak 2019 pertengahan sampai sekarang gitu ya. Sampai yang terakhir yang paling parah yaitu tentu saja varian Delta. Nah, sekarang sudah varian Omicron ya, meskipun kita ketahui varian Omicron itu tidak begitu parah, tetapi penyebarannya ternyata begitu cepat gitu ya. Dan ini sebagai normalitas atau alamiah virus ya. Kalau tidak parah itu memang penularannya begitu cepat. Nah, memang sih kalau kita melihat perkembangan dari COVID-19 ini bisa dikatakan sudah menurun ya. Itu kita bisa lihat aktivitas masyarakat pada umumnya di Indonesia ini sudah bisa dikatakan pertama sudah benar-benar kenal terkait masalah virus COVID-19, terutama varian Omicron gitu ya. Mereka sudah bisa beraktivitas, kemudian pemerintah juga sudah agak meregangkan meskipun dengan tetap hati-hati gitu ya. Ada beberapa lingkungan yang memang masih harus pakai masker karena minimal ya untuk supaya COVID-19 itu tidak begitu parah gitu ya. Dan konon memang meskipun sudah bisa bebas ya, tetapi tetap kita harus waspada terhadap COVID-19 karena kalau kita tidak hati-hati bisa kemungkinan meledak itu bisa saja gitu. Tetapi saat ini kondisinya kita itu sudah masuk dalam vaksin booster gitu ya, jadi vaksin ketiga gitu ya. Dan beda ketika awal-awal ketika belum ada vaksin, dan itu memang sangat mengkhawatirkan ya, kondisinya banyak korban jiwa ya. Dan saat ini memang sudah booster ya, agak bisa ditanggulangi ya, minimal dengan masker, cuci tangan, jaga jarak. Ketika antisipasi ya, patut diduga itu akan menimbulkan kondisi yang tidak sehat ya, kita harus memakai masker itu ya. Nah, ternyata pada saat bersamaan dengan COVID-19 ini juga ada cacar monyet gitu ya. Ini yang patut kita khawatirkan ya. Pertama memang munculnya di Afrika, kemudian merebak di sebagian Eropa gitu ya. Negara-negara maju itu ternyata sudah terjangkit. Nah, itu sudah beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu ya. Ternyata kita memang tidak bisa dipungkiri dengan adanya pergerakan manusia yang begitu cepat ya, pergerakan dari lewat udara, lewat darat, laut, itu memang tidak bisa dipungkiri cepat atau lambat gitu ya. Apalagi kalau kita itu sudah membebaskan setelah kita puasa selama 2 tahun ya, dengan adanya COVID kemudian dibebaskan, dan otomatis kemungkinan tertular itu juga akan sangat besar sekali. Dan ini yang kita khawatirkan ya. Baru-baru ini memang ada breaking news ya, informasi yang berkembang, yaitu pasien pertama cacar monyet itu resmi terkonfirmasi sudah masuk Indonesia, yaitu terkonfirmasi di DKI Jakarta. Nah, Kementerian Kesehatan itu mengkonfirmasi ada monkeypox virus ya. Monkeypox virus atau cacar monyet ini sudah masuk Jakarta ya. Satu pasien terkonfirmasi dari DKI Jakarta, laki-laki usia 27 tahun ya. Kata juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril ya dalam konferensi pers ya. Artinya memang kewaspadaan ini harus sudah harus bisa terjaga gitu ya, harus bisa terjaga, mengingat bahwasanya jangan sampai ya ketika kita sudah mempunyai pengalaman yang tidak mengenakan dengan COVID-19 itu ditambah lagi dengan adanya
monkeypox virus atau cacar monyet ini ya. Nah memang pertama harus diwaspadai, yang kedua ya yang kita khawatirkan adalah yang dilaporkan itu hanya yang terdeteksi ya. Kemungkinan yang tidak terdeteksi itu bisa saja lebih banyak, mengingat bahwasanya sekarang sudah relatif bebas gitu dalam hal perjalanan manusia ya, lewat udara, kemudian lewat darat, laut ya. Meskipun pakai masker, tetapi kita ketahui ini masih bisa menular gitu ya. Belum begitu jelas gitu ya, belum diketemukan obat yang benar-benar real untuk mengatasi cacar monyet ini, dan ini memang masih proses gitu ya. Dan ini kurang lebih masih masih diteliti ya, kemudian juga kemungkinan ya beberapa waktu ke depan kondisinya sama seperti COVID-19 ya, insya Allah akan ditemukan obatnya, meskipun bisa jadi dengan obat sekarang yang yaitu vaksin ya kalau nggak salah, itu kemudian dikembangkan gitu ya. Nah WHO itu telah menetapkan cacar monyet itu sebagai darurat kesehatan global ya. Ada yang kemarin juga mengungkap bahwasanya ini sebagai bagian karena terjangkit dari semacam adab gitu ya. Mereka yang sering melakukan yang terlibat LGBT gitu ya. Nah ini memang belum bisa dikonfirmasi dengan jelas gitu ya, apakah benar-benar ini muncul dari penyakit turunan dari mereka yang melalui penyimpangan seks dari LGBT. Nah adapun cacar monyet itu terdeteksi di negara non-endemik pada Mei lalu, yaitu seorang pria Inggris terkonfirmasi positif setelah melakukan perjalanan di Nigeria. Nah ini juga patut kita waspadai ya, meskipun sudah masuk kita harus waspada ya. Yang paling penting adalah kita tetap waspada karena imunitas kita itu harus benar-benar dijaga. Nah untuk menjaga imunitas ini juga saya sering menganjurkan ya untuk selalu konsumsi produk kesehatan ya, propolis ya, karena propolis adalah produk turunan lebah selain madu yang manfaatnya sangat luar biasa ya. Dan propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Ruqyah ya, yang ini sudah memakai nanoteknologi ya, ini untuk membentuk imunitas tubuh ya, terutama dengan kondisi sekarang yang tidak menentu ya. Meskipun sudah COVID-19 itu sudah menurun, bisa saja seseorang yang rentan ya, usia tua atau mempunyai comorbid ya, ataupun untuk menjaga supaya kondisi atau monkeypox virus ini ya bisa kita hindari dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah ya, karena memang imunitas tubuh itu sangat penting. Nah ini sudah mempunyai nanoteknologi ya. Apa itu nanoteknologi? Teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit, termasuk juga untuk membentuk imunitas tubuh. Kemudian manfaatnya apa saja ya? Ini sudah ada ruqyahnya ya. Ruqyah kita ada metode penyembuhan yang sangat dianjurkan ya. Kemudian manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, tidak hanya medis tapi non medis. Kemudian juga untuk kolesterol ya, untuk asam urat, diabetes, stroke ya, luka ringan ya, MAH, kanker ya, kemudian amandal, jantung, sinusitis, paru-paru, demam, nyeri PMS dan lain sebagainya. Jadi ini adalah herbal ya, herbal sapu jagat yang pantas untuk Anda sediakan di rumah sebagai stok gitu ya. Kemudian untuk variasi yang kedua yaitu Turkish Propolis Ruqyah Brain, ini manfaatnya untuk brain atau otak gitu ya. Antara lain yang lebih detail adalah memberikan nutrisi pada otak, kemudian meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja ya, untuk meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, keluhan vertigo, mengatasi sering sakit kepala berkelanjutan, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Kemudian juga bisa menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Nah ini sudah banyak testimoni yang disampaikan oleh para customer dari TBR itu ya, yang mereka rata-rata sudah puas dan
dapat mengatasi penyakit yang mereka derita. Nah, keunggulan dari Turkish Propolis Turki ini antara lain mereka sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat halal dari BPM, sertifikat dari BPM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian juga tidak mengandung zat lilin ya, lebih cepat terserap oleh tubuh ya, dan kandungan flavonoidnya lebih tinggi. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan Turkish Propolis Turki ini sesuai dengan berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 70 kg, berarti 7 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Turki. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.